Salam saudara terkasih di dalam Kristus Yesus. Salam jumpa pada Minggu 1 setelah Trinitatis pada tanggal 22 Juni 2025. Dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Lukas 8 ayat 26 sampai 39 yang mencoba menerangi hati kita tentang kuasa dan kebenaran yang dinyatakan oleh Yesus Kristus dalam hidup kita. Oleh karena itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang melihara hati dan pikiranmu. Dalam Kristus Yesus Tuhan, amin. Saudara terkasih, firman Tuhan untuk kita dari Lukas 8 ayat 26 sampai 39, demikian firman Tuhan. Yesus mengusir roh jahat dari orang Gerasa. Lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerasa yang terletak di seberang Galilea. Setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama tidak berpakaian dan tidak tinggal dalam rumah, tapi dalam pekuburan. Ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras, "Apakah urusanmu denganku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Aku memohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku." Ia berkata demikian sebab Yesus memerintahkan roh jahat itu keluar dari orang itu, karena sering roh itu menyeret-nyeret dia. Maka untuk menjaganya ia dirantai dan dibelenggu. Tapi ia memutuskan segala pengikat itu dan ia dihalau oleh setan itu ke tempat-tempat yang sunyi. Yesus bertanya kepadanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Legion," karena ia kerasukan banyak setan. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya ia jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Adalah di sana sejumlah besar babi sedang mencari makan di lereng gunung. Lalu setan-setan itu meminta kepada Yesus supaya ia memperkenankan mereka memasuki babi-babi itu. Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah setan-setan itu dari orang itu dan memasuki babi-babi itu. Kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Setelah penjaga-penjaga babi itu melihat apa yang telah terjadi, mereka lari lalu menceritakan hal itu ke kota dan kampung-kampung sekitarnya. Dan keluarlah orang-orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan mereka menjumpai orang yang telah ditinggalkan setan-setan itu duduk di kaki Yesus. Ia telah berpakaian dan telah waras, maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu memberitahukan kepada mereka bagaimana orang dirasuk setan itu telah diselamatkan. Lalu seluruh penduduk daerah Gerasa meminta kepada Yesus supaya ia meninggalkan mereka, sebab mereka sangat ketakutan. Maka naiklah ia ke dalam perahu lalu berlayar kembali. Dan orang itu ditinggalkan setan-setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertainya. Tapi Yesus menyuruh dia pergi, katanya, "Pergilah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan kali ini, maka kita perlu melihat apakah tulisan Lukas. Lukas ini dituliskan oleh seorang yang murid Yesus yang bernama Lukas, di mana dia memberikan laporan terhadap seorang yang menjadi pemimpin negeri yang waktu itu yang bernama Theophilus. Sehingga tidak mengherankan ketika kita membaca pasal 1 dikatakan pada ayat 1 itu adalah Theophilus yang mulia. Artinya ada pertanyaan daripada pemerintah kepada orang-orang di sekitar pada saat itu, mempertanyakan siapakah Yesus itu. Sehingga dengan teliti
Penulis Lukas menceritakan mulai daripada kelahiran sampai kepada kematian Yesus, sehingga jelaslah siapa Yesus bagi orang yang mempertanyakan siapa Yesus pada saat itu. Kemudian, kalau secara teologi, maka kita lihat bahwa Lukas ini digambarkan sebagai wajah domba, artinya yang siap untuk disembelih untuk menjadi penebusan dan pembebasan bagi orang-orang yang percaya, yang diserahkan Allah kepada setiap orang yang datang kepadanya untuk beroleh keselamatan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kalau kita masuk ke dalam nats kita hari ini, maka kita akan lihat bagaimana pertama Yesus meredakan angin ribut, di mana ada ketakutan bagi murid-murid akan tenggelam. Maka Yesus mengangkat tangannya dan berhentilah seketika angin ribut itu. Dan kemudian Yesus menaik sebuah daerah yang disebut dengan Gerasa. Gerasa merupakan sebuah yang di seberang Galilea dan tidak masuk dalam Israel. Namun Yesus datang ke sana. Di dalam kedatangan Yesus ternyata mendapat respon dari seorang laki-laki. Laki-laki ini bukan adalah laki-laki yang biasa, yang normal, tapi laki-laki yang sudah kerasukan setan. Pada firman Tuhan kali ini jelas dikatakan kerasukannya oleh seorang setan yang bernama Legion, artinya banyak atau berlaksa-laksa setan-setan yang sudah merasukinya. Kemudian sudah diikat, dibelenggu, namun lepas, dan dia menjadi pergi ke tempat-tempat yang sunyi. Artinya, keberadaan laki-laki itu sebenarnya sebelumnya sangat ditakuti oleh orang banyak, disingkirkan dan dijauhi oleh orang karena mendatangkan bahaya. Namun, ketika berjumpa dengan Yesus, ada sesuatu perubahan yang terjadi. Ketika di Gerasa itu, dia langsung mengatakan dalam ayat 27, setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki ke kota menemui dia. Orang itu dirasuki setan. Jelas siapakah orang itu. Kemudian ayat 8, ketika ia melihat Yesus, ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya. Ada sesuatu yang kelihatan bahwa setan itu jelas-jelas mengenal siapa Yesus, memahami dan mengetahui kuasa daripada Yesus. Karena dikatakan, apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah? Kata anak Allah di sini jelaslah bahwa setan itu benar-benar mengenal siapa Yesus. Coba kita bayangkan, yang bersangkutan dirasuki oleh banyak setan, namun ada ketakutan kepada sosok yang bernama Yesus yang naik ke Gerasa itu dan mengatakan, Anak Allah yang Maha Tinggi. Saudara terkasih, pengenalannya sangat jelas dan mengetahui kuasa yang dimiliki oleh Yesus. Kenapa ia mengatakan demikian? Ternyata pada ayat 29 dikatakan, Yesus mengusir roh jahat daripada orang itu. Saudara terkasih, apa yang terjadi? Orang itu ternyata sudah tidak memiliki kedekatan dengan orang lain. Sudah jauh daripada informasi tentang kepribadian Yesus. Namun setan yang ada di orang itu jelas mengetahui siapakah Yesus yang sebenarnya. Kemudian pada firman Tuhan kali ini, Yesus setelah merasa yang kerasukan itu merasa terusik oleh karena kehadiran Yesus, dia mengatakan, memohon, ayat 31. Lalu setan-setan itu memohon kepada Yesus supaya jangan memerintahkan mereka masuk ke dalam jurang maut. Saudara terkasih, hal yang kedua yang kita lihat di sini, selain daripada setan itu mengenal kuasa Yesus, mengetahui juga bahwa Yesus mampu menjadikan
setan itu masuk ke dalam jurang maut. Betapa besar kuasa yang dimiliki Yesus. Dia adalah anak Allah yang maha tinggi. Dia memiliki kuasa atas maut. Di bawah kaki Yesus menjadi tunduk. Saudara terkasih, ketika hal itu terjadi, ketika Yesus mulai menghardik setan itu, ternyata yang kita lihat di sini adalah Yesus jelas-jelas melihat bahwa manusia jauh lebih berharga dari siapapun. Manusia jauh lebih berharga dari apapun. Coba kita lihat, orang itu sudah telanjang, menjadi tinggal di kuburan. Namun Yesus peduli kepadanya, kemudian datang mendekati, kemudian menghardik setan itu. Setan itu ketakutan dan mengatakan, "Jangan engkau masukkan kami kepada jurang maut," dan diminta untuk menjadi pergi ke babi. Ketika dikatakan pergi ke babi, di sini kita lihat bahwa Yesus jauh lebih peduli kepada manusia dibanding dengan apapun. Yesus melihat bahwa manusia itu lebih berharga dari apapun. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika itu terjadi, yang dilakukan oleh Yesus adalah Yesus mengusir setan-setan itu pergi kepada babi. Dan kawanan babi itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau lalu mati lemas. Saudara terkasih, ternyata kalau dalam orang Israel, babi itu adalah yang haram. Dan setan-setan itu menjadi dimasukkan kepada kenajisan itu. Dan bukan hanya itu saja, ternyata tidak menjadi diam dan nyaman di dalam babi. Babi menjadi terjun. Saudara terkasih, Yesus memiliki kasih yang lebih besar daripada harta yang ada pada saat itu. Yesus memiliki kasih yang lebih besar kepada manusia dibanding segala yang ada. Kemudian kalau kita melihat pada firman Tuhan kali ini, penjaga-penjaga melihat, menyaksikan yang terjadi. Yang pasti akan ada sebuah kegalauan dalam diri mereka. Kemudian orang-orang datang dari Gerasa mengatakan agar Yesus jangan masuk ke kota itu. Tapi apa yang dilakukan Yesus? Yesus tidak melawan. Yesus diam dan meninggalkan, menaiki perahu. Dari hal ini bisa kita lihat betapa Yesus tidak memaksakan diri ketika ada orang menolak. Namun Yesus memberikan kuasanya kepada orang yang datang kepadanya di dalam penderitaan. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, kuasa yang dimiliki Yesus melebihi daripada kuasa setan-setan itu. Dan kuasa yang dimiliki Yesus merupakan sebuah aktualisasi daripada kasihnya kepada manusia. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, setelah hal itu terjadi, di mana orang mengatakan agar Yesus pergi, dan orang yang sembuh itu mengatakan, "Aku ingin mengikuti engkau." Namun luar biasa, dari banyak hal yang direspon Yesus dalam penyembuhan, orang ini dikatakan, "Pergilah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu." Biasanya Yesus mengatakan, "Jangan ceritakan." Tapi kali ini Yesus mengatakan, "Ceritakanlah." Apa yang bisa kita pahami dari sini? Ternyata orang Gerasa itu mau mengatakan menjadi pengikut Yesus. Namun Yesus mengatakan,
bukan harus engkau hadir di samping saya untuk jadi memberitakan. Namun dimanapun, ketika engkau menceritakan kuasa Allah, orang akan mengenal Yesus dengan benar. Saudara terkasih, dari cerita kisah ini dibuat sebuah topik Yesus menaklukkan roh jahat. Kita akan lihat apa yang menjadi pengenaannya dalam hidup kita. Saudara terkasih, bukankah banyak kehidupan kita saat ini dikuasai oleh yang di luar diri kita? Bukankah banyak manusia yang sudah dikuasai oleh keinginan, hasrat, pikiran, dan banyak hal lagi yang di luar daripada kontrol diri kita? Sebagaimana seorang yang sudah dirasuki setan-setan itu menjadi hidup menyendiri, dijauhi dan ditakuti, demikian keadaan kita sesungguhnya. Oleh karena keinginan kita, oleh karena emosi kita, oleh karena kemanusiaan kita, kita menjadi menjauh dari satu dengan yang lain. Kita hidup di dalam kesengsaraan bagi seorang yang telanjang karena tidak memiliki rasa malu lagi. Saudara bayangkan betapa banyak manusia di dunia ini sudah mempertontonkan dosa dan kesalahannya. Tidak ada rasa malu, merasa itu hanya biasa-biasa saja. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, ketika Yesus datang, mari tunduk di bawah kaki Yesus, memohon agar Yesus melepaskan kuasa jahat yang menguasai hidup kita. Agar Yesus melepaskan roh jahat yang ada di dalam diri kita. Dan pasti Yesus mampu melakukannya dan kita menjadi terbebas. Seorang yang kena kerasukan roh setan itu sudah menjadi tinggal di pekuburan. Apa artinya? Dia sebenarnya sudah sama dengan yang mati. Demikian kita yang dikuasai keinginan kita, pasti sudah sama dengan yang mati. Tidak ada pertumbuhan rohani. Namun melalui firman ini, ketika Yesus datang dan menghardik setan-setan itu menjadi keluar dari yang kerasukan itu, maka biarlah kuasa Tuhan menaklukkan roh jahat yang ada di dalam diri kita, sehingga kita hidup di dalam kebenaran dan kehendak Tuhan. Menaklukkan roh jahat yang ada di dalam hati kita, sehingga kita menjadi terbebas, menjadi orang yang takut dan tunduk kepada Tuhan. Saudara terkasih, ketika legion yang memiliki banyak setan-setan itu, demikian sebenarnya kehidupan banyak orang saat ini. Dia tidak sadar sudah dikuasai oleh kejahatan-kejahatan yang tidak terhitung jumlahnya. Oleh karena itu, dibutuhkan ketundukan bagi kita. Dibutuhkan roh yang takut akan Tuhan. Mari menjadi orang yang berserah kepada Tuhan. Mari orang yang selalu mengandalkan Tuhan dalam hidup kita, mengandalkan Yesus untuk memulihkan kita. Dan yang berikutnya, dari firman ini kita mau diajari bahwa orang yang sudah dipulihkan, dia harus kembali ke rumahnya. Artinya, kepada hakikatnya sebagai manusia, yaitu sebagai gambar dan rupa Allah.
Ketika kita mengatakan bahwa kita adalah ciptaan Allah, pada saat itulah kita harus menyatakan kemuliaan Allah. Kemudian, ceritakanlah Allah melalui kehidupanmu. Ceritakanlah Allah sebagai orang Gerasa itu, menceritakan kemana-mana. Dalam ayat 39 jelas dikatakan, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus. Ternyata kehidupan kita adalah kehidupan yang menceritakan kebaikan dan kuasa Tuhan dalam hidup kita. Sehingga orang menjadi terbuka imannya, menyadari kuasa dan kekuatan daripada Yesus dalam hidupnya. Saudara terkasih di dalam Kristus Yesus, firman ini mau mengajak kita sebagai orang percaya menyadari sebagaimana seorang Gerasa yang dirasuki setan-setan itu. Demikian kehidupan banyak orang pada saat ini sudah dirasuki oleh setan-setan. Sehingga hawa nafsunya, keinginannya, hasratnya, pikirannya menjadi menguasai dirinya. Kita harus menjadi tunduk di bawah kaki Yesus agar kita menjadi dipulihkan, menjadi orang yang bisa memakai baju kembali. Artinya diberikan Tuhan rohnya, wibawanya dalam hidup kita, sehingga kita menjadi semakin dekat dengan Tuhan. Oleh karena itu saudara terkasih, bila firman ini menjadi menuntun kita bahwa kuasa Yesus mengalahkan segala sesuatu, menaklukkan roh jahat yang ada di dalam diri kita, sehingga Roh Kuduslah yang menjadi menguasai kita. Biarlah firman ini menjadi sebuah kekuatan baru, semangat baru dalam hidup kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman yang begitu indah, mengarahkan kami untuk hidup menjadi seturut kehendak Tuhan. Jadikan kami menjadi pelaku firman. Jadikan hidup kami menjadi seturut dengan kehendak-Mu. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.